فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian dari kitab Tafsirul Mu'tamin membaik penutup penjelasan dari Syekh Bakar bin Abdullah Al-Zaid rahimahullah ta'ala. Pada judul bab penjelasan dari yang menunjang dalam pembahasan ini dari kita kelima dan juga ijma. Sesuai dengan urutan dari sisi kemuliaannya, paling pertama beliau mulai dengan kita. Beliau janjikan menyebutkan ada 4 ayat dari surat yang berbeda. Satu yang pada Muhammadiyah dan juga Muhammadiyah yang masih tersisa darinya. Ayat pertama yang telah kita baca potongan ayat dari surat Al-An'am. Penulis membawakan penukilan dari ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Syaukani. Yang membawakan mukadimah kepada kita pengetahuan tentang usul tafsir, bahwasanya ayat tersebut turun kepada orang-orang musyrik yang berdalam-dalam pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun penukilan dari para ulama ini pun diterapkan kepada ahlul bidah. Kita akan baca yang kedua yang berisikan dengan 4 ayat dalam bab ini. Kata Syekh Bakar bin Abdullah Ta'ala Asfani, ayat yang kedua, wa minha qawluhu ta'ala An-Nisa Al-Arba'un ba'danya. Yang kedua adalah perkataan Allah pada surat An-Nisa pada ayat yang ke-140. Bunyi ayatnya wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah turun kepada kalian dari kitab turun dari sisi Allah melalui kitab suci Al-Quran. Apa hal yang turun tersebut? Am idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, wa yustahza'u biha, atau diejek, dikufuri atau diolok-olok. Hal-hal seperti ini terjadi. Arahan dari Allah Taala, "Fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi." Janganlah kalian duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang mengkufuri dan mengolok-olok ayat Allah. Hatta yaqudu fi haditsin ghairi, sampai mereka memperbincangkan perbincangan yang lain selain dari ayat yang dikufuri tersebut, yang merubah bahan pembicaraan. Kalau tidak, innakum idzan mithluhum, kalau begitu kalian sama dengan mereka. Karena tidak mengingkari kemungkaran juga termasuk kemungkaran. Kemungkaran kalau didiyani berarti setuju dengan kemungkaran tersebut.
Terakhir satu penutup kata Allah, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah menggabungkan orang-orang munafik serta orang-orang kafir di neraka jahanam seluruhnya. Di neraka jahanam. Nah, jadi kembali ayatnya. Sebelum kita membaca apa yang penulis ingin bawakan berupa penukilan dari ulama tafsir, kita singgung kembali tentang apa yang beliau bawakan pada mukadimah bab ini. Ketika ingin memahami satu ayat Al-Quran, tidak cukup hanya dengan membaca yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Karena di antara ayat ada yang butuh menengok kepada penunjang-penunjang ilmu tafsir yang lainnya, dari sisi asbabun nuzul, dari sisi hadis, menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat, menafsirkan ayat dengan bahasa Arab. Banyak hal yang menunjang untuk bisa memahami mungkin satu ayat yang kita baca. Termasuk di sini sebelum kita baca, barakallahu fikum, ayat ini sebenarnya turun kepada, kalau yang pertama turun pada periode Makkiyah, kalau ayat yang kedua ini turun di periode Madaniyah, menyinggung tentang orang-orang munafik. Dari satu ayat ini saja bisa kita petik akan hal tersebut. Innallaha jami'ul munafiqin, sesungguhnya Allah menggabungkan orang-orang munafik. Dan yang tersifat orang munafik adalah apa yang disebutkan dari awal ayat, berdalam-dalam pada ayat Allah sampai mengakibatkan mereka mengkufuri dan mengejek, mengolok-ngolok. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang munafik, sebagaimana ayat yang pertama turun kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Pada satu kasus kesalahan yang sama, ayat-ayat Allah dikufuri dan diejek. Namun hukumnya kita dapati dua dari ayat yang berbeda, hukumnya sama. Berpaling pada ayat yang pertama, fa'arid anhu, berpaling, tinggalkan mereka. Kalau yang ini, fala taqud, jangan duduk. Namun pada ayat yang ini lebih gamblang dalam hal larangan, karena terdapat pelecehan bagi orang yang masih mau tetap duduk, berarti innakum idza mithluhum, kalau begitu kalian sama dengan mereka. Karena kekufuran kalau tidak diingkari akan menggiring kepada kekufuran. Kebid'ahan kalau tidak diingkari akan menggiring kepada kebid'ahan. Jadi mendiamkan akan kesalahan juga adalah kesalahan. Kita baca penukilan dari penulis dari beberapa ulama tafsir. Qala al-Qurtubi rahimahullahu taala ma muhassal Imam Qurtubi. Berkata Imam Qurtubi, semoga Allah merahmatinya, yang mana kesimpulannya adalah padahal lebih ada ala wujub istinabi ashabil ma'asi idza dhahara minhum munkarun. Kita perhatikan dulu satu baris ini. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya menjauhi pelaku kemaksiatan apabila nampak dari mereka kemungkaran. Hukumnya apa? Wajib. Satu hal ini yang paling mendasar. Kemungkaran ketika terjadi hukumnya adalah wajib. Wajib diingkari semampu kita. Ini oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, puncak paling tertinggi mengingkari kemungkaran adalah dengan tangan, itu kemampuan kalau kita mampu, apalagi dia di bawah tanggungan kita. Orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru terhadap muridnya, dan pemimpin kepada rakyatnya. Idza dhahara minhum munkarun, apabila tampak pada diri mereka kemungkaran. Lianna man lam yajtanibuhum faqad radiya fi'lahu. Dikarenakan barang siapa yang tidak menjauhkan diri dari mereka berarti ridho akan perbuatan mereka. Kalau ada kemungkaran di hadapan kita, kemudian kita hanya sekedar melihat dan mendiamkan, menunjukkan bahwasanya orang tersebut ridho dengan kemungkaran di hadapan dia tersebut. Satu hal ini dulu ditanamkan dalam benak kita bahwasanya kemungkaran wajib diingkari. Kalau wajib berarti yang tidak mengingkari berdosa. Kan begitu.
Nah, yang tidak mengingkari kemungkaran berdosa. Lianna man lam yajtanibhu faqad radiya fi lahum. Dikarenakan barang siapa yang tidak menjauhkan diri dari mereka berarti setuju dengan perbuatan mereka. Waridho bil kufri kufrun. Ridho akan kekufuran termasuk perbuatan kekufuran. Ya, tergantung dari besar dan kecilnya kemungkaran tersebut. Kemungkaran besar juga dosanya, kemungkaran kecil juga dosanya. Artinya kalau mendiamkan akan kekufuran termasuk perbuatan kekufuran. Mendiamkan akan kebidahan berarti perbuatan tersebut juga bid'ah. Mendiamkan akan kemaksiatan, perbuatan itu juga maksiat. Kalau Allah Azza wa Jalla innakum idzam mithluhum, Allah Azza wa Jalla berkata, sesungguhnya kalian sama dengan mereka. Sama dengan mereka. Perhatikan tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ujian untuk tidak menyentuh seekor onta. Ini diberikan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah pada 6 diri Nabi Saleh alaihissalam. Laha syirbun walakum syirbu yawmin ma'lum wala tamassuha bisyur. Ada mata air dan Nabi Saleh telah memberikan izin bahwasanya hari ini jatahnya onta mengambil air dari sumber mata air. Besok giliran kalian. Tidak mengindahkan akan hal tersebut. Fa'aqarruha. Akhirnya mereka menyembelih, membunuh onta tersebut. Dari beberapa riwayat dari beberapa ayat dari Al-Quran bahwasanya yang menyembelih cuma satu orang yang menyembelih. Satu ekor onta cukup satu orang yang menyembelih. Namun ketika yang lainnya ridho bahkan setuju, akhirnya fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Akhirnya Allah binasakan mereka seluruhnya mati. Satu orang berbuat karena tidak diingkari, akhirnya semuanya binasa. Innakum idzam mithluhum. Kata beliau berikutnya, fakullu man jalasa fi majlisi ma'siyatin wa lam yunkir alaihim yakunu ma'ahum fil wizri sawa. La ilaha illallah. Yang Qurtubi mengatakan hal ini diambil dari fawaid ayat di atas. Setiap orang yang duduk di majelis maksiat lalu dia tidak mengingkari mereka, kalau begitu mereka dalam hal dosa sama. Apalagi di bawah tanggungan kita. Anak kita melakukan dosa, kita sebagai orang tua diam, kita pun dapat dosa. Istri kita melakukan dosa, kita sebagai suami diam pun, kita pun dapat dosa sama. Murid kita melakukan dosa, kita sebagai guru tidak mengingkari, sama, kita juga dapat dosa sebagai guru. Tanggung jawab. Wa yanbaghi an yunkiru alaihim idza takallamu bil ma'siyati wa amilu biha. Ditambahkan lagi, sepantasnya untuk mengingkari mereka yang pelaku maksiat. Ketika mereka berbincang-bincang dengan kemaksiatan serta mengamalkannya, harus diingkari. Fa'ilam yakdir ala nakiri alaihi fayabghi ayyakuma anhum hatta la yakunu min ahli hadhihi al-ayat. Apabila tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran mereka, maka sepantasnya untuk bangkit berdiri dan tinggalkan mereka sampai tidak termasuk orang-orang dimaksud dalam ayat tersebut. Innakum idzam mithluhum. Kalau begitu hukumnya apa untuk menjauhi majelis bid'ah? Ini yang boleh inginkan pahamkan kepada kita dari ayat ini. Menjauhi majelis kebid'ahan hukumnya adalah wajib.
Kalau kewajiban dilanggar berarti berdosa. Kesimpulannya datang ke majelis ahlul bid'ah berdosa. Sebagaimana tidak mengingkari kemungkaran, pelaku kemaksiatan pun berdosa. Sesuai dengan kemampuan. Mampu dengan tangan silahkan. Dan ini puncak tertinggi ke pengingkaran terhadap kemungkaran. Pahalanya pun bertingkat-tingkat. Kalau mampu dengan tangan, pahalanya besar. Kalau tidak mampu, turun lebih dengan lisan, nasihati, pahalanya sedang. Orang mengingkari dengan tangan dan kekuatan lebih besar pahalanya. Tidak mampu dengan lisan, dengan hati paling tidak membenci. Wa idza sabata tajannubu ashabil ma'asi kama bayyana fatajannab ahlal bid'ah fatajannubu ahlil bid'ah wal ahwa'i aula. Apabila telah sabit, dan ini beliau inginkan di sini intinya. Apabila telah sabit datang menjauhkan diri dari pelaku kemaksiatan sebagaimana yang kami telah jelaskan, maka menjauhkan diri dari pelaku kebid'ahan dan pengekor hawa nafsu lebih pantas. Karena tentunya dosa bid'ah lebih tinggi, lebih parah, lebih jelek daripada maksiat. Penulis Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala membawakan kita mukadimah penting dari bab ini. Beliau mengatakan bahwa tadi yang telah kita singgung bahwasanya di antara ayat ada yang sekadar kita baca langsung kita tahu apa maksud dari ayat tersebut, mantuknya. Sekadar baca tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat yang muhkam. Kita sekedar baca langsung kita tahu apa yang dimaukan dari ayat tersebut. Namun terkadang satu ayat atau beberapa ayat dalam Al-Quran kita baca perlu untuk menengok kembali tentang perkataan para ulama di dalam seperti ayat ini. Ayat ini turun kepada orang munafik. Dari awal perbincangan dalam ayat surat An-Nisa ini memperbincangkan tentang munafik. Dari awal ada beberapa ayat dalam konteks ayat ini di mana kata Allah Subhanahu wa taala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Semoga jamil munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Ini berbicara tentang orang munafik. Namun Imam Qurtubi yang didukungkan kepada kita oleh Syekh Bakar Abu Zaid menggiring ayat ini pun bisa diterapkan kepada orang-orang pelaku kebid'ahan dan pengekor hawa nafsu. Karena pada kasus perbincangan yang sama ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diejek. Kita baca satu penkilan lagi tafsir. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, wa rawa Juwaybir bin Warawa Juwaybir an ad-Dhahhak qala hatta kata dia dakhala fi hadhihi al-ayati kullu muhdatsin fi ad-din mubtadi'in ila yaum al-qiyamah. Kata Imam Dhahhak, masuk dalam ayat ini seluruh yang mengada-ngada perkara baru dalam agama, seluruh pelaku kebid'ahan ini sampai hari kiamat. Ayat ini memperbincangkan tentang orang munafik, tapi dikira oleh para ulama tafsir masuk juga dalam makna ayat ini adalah pelaku kebid'ahan, pelaku muhdatsy di dalam agama. Wa qala al-Qurtubi aidan rahimahullah ta'ala inna qaulillahi ta'ala, yang kita yang Qurtubi ini Zahir masih perkataan Imam Tef, perkataan Syekh Bakar Abu Zaid. Imam Qurtubi juga menyebutkan dalam ayat perkataan Allah ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh ini adalah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang lurus, jalanku yang lurus. Ikutilah dia dan janganlah ikuti jalan-jalan. Jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Ketika Allah menyebutkan tentang jalan al-haq, datang dengan lafaz tunggal. Bahwasanya jalan al-haq cuma satu, tidak bercabang.
Ya, untuk sampai kepada Allah, untuk menuju kepada surga, hanya ada satu jalan dan tidak bercabang. Kemudian ketika Allah menyebutkan tentang selain jalan yang lurus ini, Allah sebutkan dengan lafaz majmu', lebih dari satu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabili. Ketika tidak mengikuti syurati, tidak mengikuti jalanku, kata Allah, niscaya kalian akan berpecah belah, bercerai-berai dari jalanku. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah ya dia yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, semoga kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Akhir ayat dengan awal ayat memiliki keterkaitan erat dari sisi bahwasanya Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus Allah Subhanahu wa taala ditempuh dengan satu tunggangan ini, satu bekal ini, apa itu? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Dari sini juga barakallahu fikum, kalau jalan ketakwaan adalah jalan yang tidak bercabang. Karena Allah tutup dengan agar bertakwa, agar supaya tidak bercabang jalannya. Kalau keluar dari lingkaran ketakwaan berarti akan bengkok, akan berbelok, akan menyimpang, dan akan tergelincir dari jalan yang lurusnya. Nanti berkata Imam Qurtubi, kata beliau, wa madha fin nisa'i wa hadhihi wa madha fin nisa'. Beliau juga dari surat An-Nisa berisyarat kepada ayat yang kedua yang kita pada perbincangannya ini. Wa hadhihi suratul an-nahyu an mujalasati ahli bid'ah wal ahwa wa anna man jalasahum hukmuhu. Faqala wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina al-ayata thumma bayyana fi surati an-nisa wa hiya madaniyah wa uqubatu man fa'ala dhalika wa qala fama amara Allah bihi faqala wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi al-ayata fa ulhiqa man jalasahum bihi. Kita artikan dari atas perkataan beliau. Terdapat juga dengan ayat yang serupa dari surat An-Nisa yang perlu diisyaratkan dari ayat ini. Dan juga surat ini larangan untuk duduk bersama pelaku kebid'ahan dan pengekor hawa nafsu. Dan barang siapa yang duduk bersama mereka maka dihukumi dengan hukum mereka. Kalau pelaku maksiat jangan duduk dengan mereka. Kalau begitu ahlul bid'ah juga jangan. Kalau pelaku maksiat menjauhkan diri dari mereka, mengingkari kemungkaran mereka, kalau begitu pelaku kebid'ahan juga iya. Hukmuhu. Kita menyikapi pelaku kemaksiatan sebagaimana kita menyikapi pelaku kebid'ahan. Sama. Faqala wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina. Berlanjutkan, apabila engkau melihat, engkau mendapat yang kau menjumpai, menyaksikan orang-orang yang berdalam-dalam pada ayat-ayat kami, dan seterusnya sampai akhir ayat. Kemudian menjelaskan tentang yang datang dari surat An-Nisa, dan ini adalah Madaniyah. Ayat-ayat dari Makkiyah turun menyinggung tentang hanya dua jenis orang yang mengikuti ajakan dakwah Nabi SAW, namanya mukmin. Ketika tidak mengikuti berarti namanya musyrik kafir. Periode Madaniyah dimulai dari titik hijrah Nabi SAW ke Madinah, ada tambah satu komunitas selain mukmin dan kafir, yaitu munafik. Dan orang munafik masuk pada ayat ini. Jadi ini berbicara tentang orang munafik. Dan termasuk juga dalamnya adalah uqubatu man fa'ala dzalika wa khalafa ma amara Allah bihi, dan itu pun termasuk hukuman bagi orang yang melakukan hal yang sama serta yang menyelisih apa yang Allah perintahkan. Nah, orang munafik ketika melakukan kemaksiatan, ahli bid'ah ketika melakukan kemaksiatan yang sama dengan orang munafik, pelaku maasi yang lainnya ketika melakukan maksiat yang sama yang ditunjukkan oleh ayat, dihukumi sama. Faqala wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi al-ayat, maka ditutup dengan penukilan ayat ini, fa ulhiqa man jalasahum bihi. Kalau begitu diikut sertakan orang-orang yang duduk dengan mereka. Yang duduk dengan orang munafik dihukumi dia adalah munafik. Yang duduk dengan pelaku kebid'ahan juga jadi
ikut sertakan dengan mubtadi. Yang juga dengan pelaku kemaksiatan juga hukum dia adalah pelaku kemaksiatan. Nah, ini beringinkan dari ayat surat An-Nisa. Masih tersisa sedikit pengukilan yang lain dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Namun insyaAllah kita lanjut pada malam berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Dan membantu kita mengambil pada pertemuan kita ini bermanfaat lebih dan kurang bermanfaat. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.